Jiplak wadah kosmetik hingga pabrik bodong. Sebelum dijuluki Krajirig Malang, Juragan 99 dan Sandi Purnamasari pernah tersandung kasus hukum. Dilansir dari grid.id, tak banyak yang tahu, sebelum dijuluki Krajirig Malang, Juragan 99 dan istrinya Sandi Purnamasari pernah tersandung kasus hukum. Seperti diketahui, menyusul Indra Kents dan Doni Salmanan, sosok Krajirig Malang, Juragan 99 dan Sandi Purnamasari tengah jadi sorotan publik. Bahkan, aktris sensasional Nikita Mirzani mempertanyakan asal-usul harta kekayaan milik Juragan 99 yang bernama asli Gilang Widya Pramana itu. Nikita Mirzani sengsi dengan kekayaan milik Juragan 99 dan Sandi Purnamasari yang hanya terkumpul dalam waktu 5 tahun saja. Melansir dari tribunnews.com, deretan kerajaan bisnis yang dimotori oleh Juragan 99, J99 Crop. J99 Crop adalah induksi bisnis Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Dilansir dari laman resmi J99 Crop, perusahaan itu membawai 18 sub-unit bisnis. Unit bisnis di bawah J99 Crop adalah Cosmeo Solution, Cosmeo Manufacture, Cosmemart, MS Intimates, Juragan Distributor Center, Glow Living, J99XAR, Juragan 99 Trans, Juragan 99 Konveksi, Cosmelab, Cosme Hair Lab, J99 Water, J99 Foundation, J99 Vape, MS Glow for Men, MS Glow dan MS Glow Aesthetic Clinic. Dituding bohongi publik, ucapan Sandi Purnamasari dinilai kurang mengenakan apa yang diributkan. Kantor J99 Crop berpusat di J99 Tower, Pancoran, Jakarta Selatan. Gedung tersebut adalah hadiah yang diberikan Juragan 99 untuk Sandi Purnamasari pada 2020 lalu. Di antara belasan unit bisnis yang telah disebutkan, 3 yang cukup familiar di masyarakat adalah bisnis travel Juragan 99 Trans, bisnis skincare dan klinik MS Glow, serta subunit bisnis terbaru yaitu Cosme dengan produk andalan masker. Dilansir dari laman resmi Juragan 99 Trans, bisnis travel itu menyediakan banyak layanan armada seperti premium kelas 30 kursi, eksekutif kelas 50 dan 48 kursi, medium kelas 33 kursi, dan towing Juragan 99 Trans. Sejauh ini, Juragan 99 Trans yang fokus pada jasa transportasi darat memiliki 9 armada, yaitu 1 unit medium bus dan 8 unit big bus. Adapun MS Glow adalah perusahaan yang didirikan oleh Sandi Purnamasari di bawah PT Kosmetik Cantik Indonesia (KCI). Produk andalan MS Glow adalah paket skincare serta klinik kecantikan yang tersedia di beberapa kota besar di Indonesia. MS Glow dijalankan Sandi Purnamasari bersama pengusaha asal Bali Maharani Kemala. MS Glow menjadikan sederet selebritas tanah air sebagai brand ambassador seperti Marcel Widianto, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Fuji AN hingga idol KPOP Arema FC. Gilang Widya Pramana telah ditunjuk sebagai presiden klub Arema FC sejak Juni 2021. Mimpinya adalah membawa Arema menjadi klub terbaik di Liga 1.
Sebelum menjadi presiden, Gilang sempat membeli saham Arema FC dan memberikan sponsorship untuk klub tersebut lewat bisnisnya. AdSense YouTube. Kanal YouTube Juragan 99 vs Sandi dengan 424.000 subscriber cukup aktif. Bagi pasangan pengusaha seperti Gilang dan Sandi, kanal YouTube tersebut setidaknya akan menyuguhkan konten 1 kali dalam 1 bulan. Jumlah rata-rata penonton video di kanal tersebut juga cukup tinggi, mencapai ratusan ribu bahkan mendekati 1 juta untuk beberapa konten. Kanal YouTube pasangan suami istri itu menjadi salah satu ladang penghasilan mereka karena pendapatan AdSense. Tersandung kasus hukum, jauh sebelum dijuluki Crazy Rich Malang, Juragan 99 dan Sandi Purnamasari pernah tersandung kasus hukum tahun 2018 lalu. 3 tersangka tersebut merupakan pengusaha ternama di Jawa Timur. Ketiga pengusaha yang jadi tersangka yakni Sandi Purnamasari, warga Perum Komplek Grand World Golf Indah Malang, Gilang Widya Pramana asal Perum Komplek Grand World Golf Indah Malang, dan William Junarta Santoso, warga Jalan Putisari Indah Barat, Surabaya. Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Sarifudin membenarkan berita tersebut. Kami sudah periksa semua pihak yang terkait dengan kasus ini. Sudah ada 3 tersangka, barang bukti yang kami temukan cukup banyak, jelas Arman. Ia menjelaskan kalau pihaknya telah menyita puluhan ribu barang bukti berupa wadah kosmetik, mesin pembuat, komputer, dan sejumlah bukti lain yang terkait dalam kasus ini. Mereka diduga telah menjiplak desain wadah kosmetik, tapi tak dilakukan penahanan. Hal ini lantaran ancaman hukum dari kasus ini kurang dari 4 tahun. Pada tanggal 10 November 2021, MS Glow juga terkena kasus kepemilikan pabrik bodong. Gedung yang berfungsi sebagai pabrik itu dinilai telah melakukan pelanggaran perizinan. Sayangnya, kasus ini tak ada kelanjutan dari pihak kepolisian setempat. Kondisi ini sempat membuat warga Pasuruan yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Aksi untuk Transparansi Perda Karendra mempertanyakan komitmen polisi.